Halo Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan merepresentasikan video yang Bapak berikan melalui PPT ini yang berjudul Pembuatan Peta Curah Hujan Ishoyet menggunakan plugin QGIS dalam mata kuliah Perubahan Iklim dan Ekosistem Laut. Slide selanjutnya, kami kelompok 3 berjumlah 8 orang. Slide selanjutnya. Berikut ada visi dan misi program studi ilmu kelautan. Slide berikutnya. Pendahuluan bisa langsung dibicarakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Windy Kapisa dengan NIM 22 NIM akhiran 113. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang iklim. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap pola curah hujan, menyebabkan pergeseran dan distribusi dan intensitas hujan di berbagai wilayah. Fenomena ini dapat mengakibatkan peningkatan frekuensi banjir di beberapa daerah dan kekeringan di daerah lain, merusak ekosistem dan mempengaruhi kehidupan manusia. Pentingnya untuk memvisualisasi data curah hujan untuk memahami pola dan tren apa yang terjadi. Dengan visualisasi ini, kita dapat mengidentifikasi perubahan jangka panjang, mengenali anomali, dan merancang strategi mitigasi yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan sebelumnya perkenalkan saya Ninda Aini dengan awalan NIM 22 dan akhiran 006. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar curah hujan, di mana curah hujan tersebut merupakan jumlah air yang jatuh ke permukaan tanah dalam periode tertentu, diukur dalam satuan milimeter di atas permukaan horizontal. Di dalam pengertian lain, curah hujan dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul di permukaan yang datar tanpa menguap, meresap, atau mengalir. Indonesia memiliki beragam tingkat curah hujan dikarenakan berbagai wilayahnya yang terletak pada ketinggian yang berbeda-beda. Selanjutnya, eh, ada beberapa pengukur curah hujan, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada pengukuran curah hujan biasa atau biasa disebut dengan observarium, yakni curah hujan yang jatuh diukur setiap harinya dalam kurun waktu 24 jam. Yang kedua, ada pengukuran curah hujan otomatis, di mana melakukan pengukuran curah hujan selama 24 jam dengan merekam jejak hujan menggunakan pias yang terpasang dalam jam alat otomatis dan dilakukan pergantian pias setiap harinya pada pukul 00 GMT. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada peran curah hujan digital di mana curah hujan langsung dikirim ke monitor komputer berupa data sinyal yang telah diubah ke dalam bentuk satuan. Next slide. Udah. Lanjut, lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi curah hujan khususnya pada Papua Barat, yaitu yang pertama ada ENSO yang merupakan fenomena global dari sistem interaksi lautan atmosfer yang ditandai dengan adanya anomali suhu muka laut di wilayah ekuator Pasifik Pasifik Tengah, di mana jika anomali suhu permukaan laut di daerah tersebut positif atau lebih panas dari rata-ratanya disebut El Nino. Namun jika anomali suhu permukaan laut negatif atau lebih dingin dari rata-ratanya disebut La Nina, di mana dampak pengaruh El Nino dan La Nina sangat berpengaruh pada kondisi suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia, termasuk suhu muka laut di wilayah perairan Papua Barat. Yang kedua, ada monsoon Asia Australia, di mana sirkulasi angin di Indonesia ditentukan oleh
pola perbedaan tekanan udara di Asia dan Australia. Pola tekanan udara ini mengikuti pola gerak semu matahari dalam setahun. Pola sirkulasi angin inilah yang dikenal dengan pola angin monsonual. Pola angin ini mengalami perubahan arah setiap 6 bulan sekali. Dua, dua pola angin monsun yaitu angin barat terjadi karena tekanan tinggi di Asia dan menyebabkan musim hujan di Indonesia, dan angin timur terjadi karena tekanan tinggi di Australia menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Yang ketiga, ada suhu muka laut perairan Indonesia, di mana suhu muka laut di perairan Indonesia termasuk di wilayah sekitar Papua Barat digunakan sebagai indikator eh, banyak sedikitnya uap air di atmosfer karena berkontribusi terhadap pembentukan awan-awan hujan. Yang keempat, yakni tekanan udara dan angin 3.000 kaki, di mana arus angin pada ketinggian 3.000 kaki dapat menggambarkan pergerakan massa udara dan area yang berpotensi mengalami cuaca yang signifikan. Sekian dari presentasi saya. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Michelle Daniel Lawing dengan NIM akhiran 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar peta isoid, di mana isoid itu adalah garis-garis imajiner yang menggambarkan curah hujan yang sama pada suatu daerah. Peta ini merupakan hasil interpolasi spasial dari data curah hujan. Selain untuk menghitung curah hujan wilayah, peta isoid juga dapat digunakan untuk melihat pola curah hujan tahunan yang terjadi. Di sebelah kanan ini adalah contoh peta isoid yang sudah di layout. Baik, kita di next. Baik, berikut beberapa fungsi peta isoid dalam menganalisis pola curah hujan. Yang pertama itu menentukan distribusi spasial curah hujan, di mana peta ini memudahkan identifikasi area dengan intensitas hujan yang berbeda, membantu dalam memahami curah hujan di berbagai lokasi. Yang kedua dapat digunakan dalam analisis hidrologi, di mana peta ini membantu dalam perhitungan aliran sungai dan penentuan area tangkapan air yang penting untuk manajemen das. Ketiga, mitigasi bencana, di mana dengan memahami pola curah hujan, peta isoid dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah rawan banjir atau kekeringan, sehingga langkah mitigasi dapat direncanakan dengan lebih baik. Yang keempat, fungsi dalam perencanaan pertanian, di mana dalam mengetahui distribusi curah hujan dapat membantu petani dalam menentukan jenis tanaman yang cocok dan waktu yang optimal sesuai dengan pola hujan setempat. Yang kelima, fungsi dalam studi perubahan iklim, di mana peta isoid memungkinkan analisis perubahan pola curah hujan dari waktu ke waktu yang memberikan wawasan tentang dampak perubahan iklim di suatu wilayah. Selanjutnya bisa di next dan dilanjutkan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjian Sinyo dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 51. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pengumpulan data curah hujan. Nah, jadi data curah hujan ini diunduh di website BMKG, yaitu dataonline.bmkg.go.id. Setelah itu nanti akan muncul seperti gambar di kiri ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan registrasi, dan jika kita sudah memiliki akunnya, maka kita tinggal melakukan login saja. Setelah itu nanti akan muncul gambar seperti di samping kanan ini, di mana kita akan memilih data iklim, yaitu data harian. Bisa di next. Oke, selanjutnya nanti akan muncul seperti tampilan pada gambar di samping kiri ini, di mana kita akan disuruh memilih jenis stasiun. Untuk jenis stasiunnya itu kita pilih UPT, dan juga untuk parameternya sendiri kita pilih curah hujan, dan untuk provinsinya kita menggunakan Papua Barat, dan juga kabupatennya kita memilih semuanya. Dan untuk nomor dan nama stasiunnya kita pilih stasiun meteorologi, di mana untuk data kali ini kita menggunakan 4 stasiun BMKG, yaitu Manokwari Selatan, kemudian ada Rendani, kemudian ada Torea, dan juga Utarom. Nah, setelah itu baru kita disuruh pilih rentan waktunya. Nah, untuk
Rentan waktunya itu sendiri kita pilih dari tanggal 1 sampai 31 Oktober 2020, yaitu selama sebulan. Nah, setelah itu nanti kita akan diarahkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pengunduhan data, dan untuk data curah hujannya itu nanti kita akan mendapatkan file Excel di mana setiap stasiunnya itu berbeda-beda file Excelnya. Nah, untuk data per stasiunnya itu nanti kita akan jumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Nah, setelah itu baru kita buat lembaran Excel yang baru yang nantinya akan dimasukkan ke Quantum GIS dalam format CSV. Nah, informasi datanya itu ada nama stasiun, titik koordinat, elevasi, dan juga data curah hujannya. Nah, kemudian baru kita simpan formatnya ke dalam format CSV, baru nanti datanya bisa diolah di ArcGIS ataupun di QGIS. Mungkin selanjutnya untuk pengolahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nimade Yunimas Jantika Sari dengan NIM awalan 22 dan akhiran 81. Di sini akan saya lanjutkan dengan pengolahan data. Seperti tutorial pada YouTube, itu pengolahan data peta curah hujan ISOE. Yang pertama adalah mengumpulkan bahan olah data. Bahan yang pertama, seperti pada sebelumnya, data curah hujan yang telah diunduh, kemudian dirata-ratakan format CSV, kemudian kita memerlukan shapefile dari Papua Barat. Langkah yang kedua, kita menginput layer shapefile dan file CSV pada QGIS dengan cara add layer, yaitu layer vektor untuk file shapefile dan delimit layer untuk CSV. Pada CSV kita harus memastikan bahwa geometry field dari X, Y, dan Z itu serta WGS 48 itu sesuai pada layer CSV. Langkah yang ketiga adalah interpolasi. Jadi kita melakukan interpolasi dengan di menu toolbox, yaitu IDW interpolation. Jadi pada parameter itu kita harus memastikan bahwa curah hujan dalam format point. Kemudian pada extend kita klik calculate from layer dengan pilih shapefile Papua Barat. Kemudian kita save dan kita beri nama clip interpolasi. Lalu kita running. Yang keempat itu adalah clip raster. Jadi clip raster ini bertujuan untuk eh, memotong hasil interpolasi agar sesuai dengan batas administrasi Papua Barat. Itu kita pilih extraction, kemudian clip raster by mass layer, kemudian hasilnya akan seperti pada peta di bawah. Bisa di next. Baik, langkah kelima itu pengklasifikasian. Jadi setelah kita mendapatkan hasil interpolasinya tadi, kita ke menu property. Di situ kita pilih simbologi, kemudian render type single band, pseudo color. Kemudian kita ubah color ramp-nya sesuai yang kita inginkan, dan kita ubah value dan labelnya sesuai dengan intensitas curah hujan. Kemudian adalah contouring. Jadi di contouring ini kita dapat menambahkan garis-garis batas dari beberapa intensitas curah hujan agar lebih mudah dilihat dengan kita memilih pada raster itu extraction, kemudian kontur, kemudian dilanjut dengan properties dan langkah-langkah berikutnya hingga nanti tampil pada peta itu ada angka-angka dari intensitas curah hujannya. Kemudian langkah yang ketujuh, kita dapat menambahkan nama lokasi stasiun dan nama-nama kabupaten dari Papua Barat. Itu kita dengan properti pada masing-masing layer, yaitu layer curah hujan dan layer kabupaten. Sehingga muncul nama-nama stasiun dan lokasi seperti pada peta. Kemudian kita dapat meng-layout peta dan baru kemudian kita analisis. Terima kasih. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Marcelia Takca Putri dengan awalan NIM 22 dan akhiran 043. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari peta isohed. Nah, yang pertama di sini ada garis isohed. Nah, pada garis isohed sendiri itu merupakan garis-garis yang menghubungkan lokasi dengan curah hujan yang sama, di mana fungsinya itu menunjukkan pola distribusi curah hujan di wilayah tertentu. Lalu yang kedua itu ada pola warna pada peta. Nah, pola warna ini digunakan untuk membedakan zona berdasarkan tingkat curah hujan rata-rata dalam waktu per minggu atau per bulan. Nah, untuk selanjutnya itu ada legenda. Lalu selanjutnya ada judul peta, skala peta, kemudian arah mata angin, dan juga batas administratif. Next slide.
Nah, pada selanjutnya itu merupakan hasil analisis pada peta isohet. Nah, berdasarkan peta isohet curah hujan Provinsi Papua Barat pada Oktober 2020, di mana pada interpretasi pola curah hujan menunjukkan pola distribusi curah hujan berdasarkan garis isohet atau garis yang menghubungkan lokasi tadi dengan curah hujan pada waktu yang sama. Nah, curah hujan pada peta ini cenderung lebih rendah, itu pada bagian wilayah di sebelah utara, lalu untuk semakin tingginya itu pada bagian di wilayah sebelah selatan. Nah, untuk area pegunungan sendiri cenderung memiliki curah hujan yang sedang hingga tinggi. Lalu untuk wilayah dengan curah hujan yang rendah itu di ukuran 50 sampai 100 mm di lokasi pada sebagian besar di wilayah utara seperti Manokwari dan sekitarnya. Kemudian pada wilayah dengan curah hujan rendah ini itu dapat dilihat peta dengan berwarna ungu, kotak yang berwarna ungu. Lalu yang ketiga itu ada wilayah dengan curah hujan sedang sekitar 150 sampai 200 di mana lokasinya berada di Pegunungan Arfak dan wilayah sekitar Teluk Bintuni. Kemudian untuk wilayah dengan curah hujan sedang ini dapat dilihat pada kotak berwarna biru tua. Nah, untuk wilayah dengan curah hujan tinggi yaitu di angka 200 sampai 300 di mana lokasi tersebut berada di wilayah selatan dan sebagian Teluk Wondama dan di mana wilayah tersebut memiliki simbol yang berwarna hijau. Kemudian yang terakhir merupakan wilayah dengan curah hujan yang sangat tinggi, di mana curah hujannya memiliki sekitar lebih dari 300 dan lokasinya berada di lokasi Sorong. Untuk simbolnya sendiri berwarna kuning. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Vanessa Suryawan dengan NIM akhiran 0026 akan mempresentasikan mengenai pengaruh pada perubahan iklim. Jadi, pada sektor pertanian yang pertama ini ada 3 sektor pertanian, risiko banjir dan kekeringan. Jadi pada sektor pertanian itu curah hujan yang tidak menentu dapat mempengaruhi waktu tanam dan panen. Kekurangan hujan atau kekeringan merusak produktivitas tanaman dan hujan berlebihan dapat merusak tanaman dan menurunkan hasil panen. Di risiko banjir, terdapat curah hujan tinggi dalam waktu singkat meningkatkan risiko banjir bandang. Terutama di daerah dataran rendah, banjir merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi. Yang terakhir adalah kekeringan. Jika curah hujan jauh di bawah normal, daerah rentan mengalami kekeringan yang berdampak pada pasokan air bersih. Selanjutnya, adapun hubungan peta isohyet dengan mitigasi perubahan iklim, di mana peta isohyet sendiri adalah peta yang menunjukkan garis-garis dengan curah hujan yang sama. Analisis peta ini membantu memahami distribusi spasial curah hujan. Hubungannya ada 3, yaitu mengidentifikasi wilayah yang rawan banjir atau yang sering kekeringan, menentukan lokasi prioritas untuk pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau irigasi. Yang terakhir, untuk mendukung perencanaan tata ruang berbasis iklim. Selanjutnya, pentingnya data curah hujan sendiri ada 3, yaitu untuk prediksi cuaca dan iklim. Jadi, data historis curah hujan ini digunakan untuk pemodelan tren perubahan iklim. Yang kedua, ada perencanaan sektor publik, jadi penting dalam menyusun kebijakan pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana. Yang terakhir, dalam kesadaran masyarakat, yaitu membantu untuk memahami risiko iklim dan mengambil langkah yang preventif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni. Perkenalkan, nama saya Kada Yeni Pramana Putri dengan NIM akhiran 082. Kesimpulan dari video YouTube yang Bapak berikan dari PPT kami dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap pola curah hujan yang menyebabkan pergeseran dalam distribusi dan intensitas hujan di berbagai wilayah. Di antaranya bisa berupa ENSO Asia Australia, suhu muka laut perairan Indonesia, tekanan udara dan angin. Kemudian pada insoyet merupakan garis imajiner yang menggambarkan curah hujan yang sama pada suatu daerah.
yang dimana hasil interpolasi spasial dari data curah hujan, di mana data yang diperoleh dari website BMKG. Kemudian hasil analisis peta InSoHyat ini bisa kita menginterpretasikan pola curah hujan yang dapat menunjukkan pola distribusi berdasarkan garis tersebut. Curah hujan yang bervariasi dapat diimplementasikan pada InSoHyat. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.